Perkenalkan, nama saya Gede Agus Andika, NPM 16180111140. Di sini saya akan melakukan prosedur resusitasi neonatus. Baiklah Ibu, saya Gede Agus Andika, dokter yang berjaga di rumah sakit ini. Jadi Ibu, saya akan melakukan prosedur resusitasi pada bayi Ibu karena bayi Ibu tidak dapat bernafas. Ini bertujuan agar bayi Ibu dapat bernafas secara spontan kembali. Apakah Ibu bersedia? Baiklah, di sini bayi diindikasikan dilakukan resusitasi bila bayi tidak dapat bernafas, terdapat sianosis dan juga tidak dapat bergerak secara aktif. Baiklah, kita sebelum melakukan resusitasi kita akan menyiapkan alat terlebih dahulu. Di sini terdapat handscoon dan juga stetoskop. Kemudian di sini ada sungkup dan juga ada mubeknya. Kemudian di sini ada saksian, ada bengkok. Kemudian ada cairan epinefrin dan juga terdapat selang untuk menyambungkan ke oksigen bila diperlukan. Kemudian lampu yang diletakkan di atas meja untuk menghangatkan bayi berjarak 60 cm di atas bayi. Kemudian kita siapkan kain. Di sini ada 3 kain. Kain yang pertama untuk membersihkan dari si bayi dari cairan yang masih ada. Kemudian kain yang kedua yaitu untuk menghangatkan bayi, dan ketiga untuk mengganjal bagian leher bayi. Sebelumnya kita akan cuci tangan terlebih dahulu. Setelah kita melakukan cuci tangan, kita akan melakukan menggunakan handscoon. Baiklah, setelah kita menggunakan handscoon, kita menerima bayi. Kita terima bayi, kita selimutkan bayi. Setelah kita selimutkan bayi dan posisikan bayi di atas lampu penghangat, kita ambil suction. Kita suction cairan pada mulut bayi sedalam 5 cm. Kita buang ke bengkok sampai tidak ada cairan lagi menghalangi pernapasan. Kemudian bagian hidung bayi juga dalam 3 cm. Baiklah, bila sudah tidak ada lagi cairan, kita keringkan bayi menggunakan kain yang pertama dari kepala, kemudian ke badan, ke bagian tangan, kemudian kaki juga. Kemudian kita berikan rangsangan sambil memberikan rangsangan taktil pada telapak kaki bayi. Kemudian setelah itu kita ganti kainnya. Kain yang pertama menggunakan kain, kemudian selanjutnya menggunakan kain yang di bawahnya dan juga memberikan ganjalan. Kita biarkan bagian wajah dan bagian dada terbuka. Baiklah, setelah kita selimutkan bayi, kita lakukan VTP menggunakan sungkup pada bayi. Kita lakukan VTP pada bayi. Pastikan bagian mulut dan hidung tertutup dengan rapat. Pastikan bagian mulut dan hidung tertutup dengan rapat. Kita pegang kita buka bagian mulutnya. Kita lakukan sebanyak 2 kali. Tekan lepas. Kita sambil memperhatikan bagian dadanya apakah mengembang atau tidak. Bila tidak mengembang, kita lanjutkan VTP sebanyak 20 kali sambil memperhatikan bagian dadanya. Tekan lepas. Sebanyak 20 kali. Kita lihat pada bagian dadanya, jika tidak ada napas secara spontan ataupun dada tidak mengembang, kita lakukan kompresi pada bayi. Kita lakukan kompresi dan juga VTP dengan perbandingan
3 banding 2. Bila perlu kita meminta bantuan dari asisten untuk membantu VTP. Kita mulai perbandingan 3 banding 1. 1 2 3 pompa, 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 1 2 3 pompa. Kita lakukan sebanyak 30 kali. Kita lakukan sebanyak 30 kali, kemudian kita perhatikan apakah bayi terdapat napas spontan, dan juga kita lakukan pengecekan pada denyut jantung bayi. Bila denyut jantung bayi tidak melebihi dari 60 ataupun di bawah 60, kita terus melakukan kompresi dan VTP. Kita lakukan kembali sebanyak 30 kali dengan perbandingan 3 banding 1. 1 2 3 pompa, 1 2 3 pompa, 1 2 3 pompa, 1 2 3 pompa. Kita terus lakukan kurang lebih selama 10 menit. Nah, kemudian kita perhatikan juga pada bayi apakah terdapat nafas spontan dan juga pada detak jantungnya apakah kurang dari 60. Bila kurang dari 60, kita tambahkan cairan epinefrin pada bayi. Kemudian kita mempersiapkan untuk merujuk bayi. Sambil merujuk bayi, kita tetap melakukan resusitasi dengan melakukan kompresi dan juga VTP. Kemudian baiklah, bayi dikatakan dapat bernapas dengan baik bila bayi terlihat dapat bernapas dengan spontan dan juga terlihat kemerahan dan dapat bergerak dengan aktif, dan juga pada tekanan jantung dari bayi melebihi 100 kali per menit. Kemudian setelah itu kita lepaskan juga sungkup. Kita bereskan alat, tetap kita hangatkan bayi, kemudian kita dekontaminasi alat dan kita lepaskan handscoon, kemudian cuci tangan. Baiklah, prosedur dari neonatus sudah selesai. Terima kasih.